Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan bisa berada di tempat ini. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ini. Itu adalah ucapan para penghuni surga. Ketika mereka masuk ke surga Allah, Allah perkenankan bagi mereka untuk merasakan nikmat yang begitu besarnya. Mereka bersyukur kepada Allah karena nikmat yang mereka terima bukan karena usaha mereka, tapi karena rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah dipandang oleh manusia, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk Nabi yang paling baik hati, yang paling pengasih kepada umatnya, yang Allah sifatin beliau bil mu'minina raufur rahim. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Maimunah, dan untuk seluruh istri Nabi yang mereka adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra putri beliau dan untuk cucu-cucu beliau yang kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun senantiasa bersalawat untuk mereka. Semoga salawat itu bersambung pula untuk para sahabat-sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah ridha kepada mereka. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim. Allah tahu dengan isi hati mereka dan Allah turunkan ketentraman kepada hati para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Tadi yang disampaikan sama Ustaz Khalid itu banyak anak yang gak setuju sama beliau. Ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah, beliau mengatakan telah datang ulama. Nggak benar tuh, anak kasih hadiah buat antum. Nah, yang datang nih tuwailibul ilim, yang baru belajar nuntut ilmu, mau bagi-bagi ilmu sama antum. Jadi kalau dikatakan ulama, anak terus terang merasa zalim yang mengatakan itu. Tapi mudah-mudahan diampuni dosa beliau. Cuma gulu amin. Tema kita hari ini tentang rumah tangga tentunya. Kenapa sih kita menikah? Ana mau tanya sama yang belum menikah. Mana? Antum belum nikah? Hah? Tazawwaj sama masih kecil, antum udah menikah? Insyaallah. Tapi antum udah menikah, ana tanya sama antum, kenapa antum nikah? Ingin menyempurnakan separuh agama. Masya Allah, sekarang udah sempurna separuh itu. Tinggal separuhnya lagi, insya Allah. Fadhal, kasih hadiah antum. Baik, ana mau tanya yang sudah kawin lama, yang udah tua renta, insya Allah.
Oh, ada bapak kita, Pak. Afwan, Pak, saya ini. Bapak udah berapa tahun menikah, Pak? 30 lebih, Masya Allah. Nggak pernah ada gonjang-ganjing di rumahnya, Pak. Sedikit gesekan tapi terus berjalan. Kenapa Bapak menikah? Kenapa Bapak menikah? Masya Allah. Untuk menyempurnakan separuh agama. Fadhol. Kayaknya jawabannya sama semua. Ada yang lainnya? Fadhol. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Antum udah nikah? Oh, belum, masih menghayal dia ini. Kasih hadiah nggak apa-apa. Iya, ada orang-orang yang berpikir nikah tuh zen, Masya Allah. Ente zuwat hada ajib. Nikmat nikah itu, sakinah, mawaddah dan rahmah. Iya, tapi yang sudah nikah akhirnya, ya Ustaz, untuk menyempurnakan agama aja Ustaz. Jadi nggak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah. Masa nggak ada, Pak? Adalah insya Allah. Allah Jalla Jalaluhu mensyariatkan pernikahan. Salah satu tujuan yang indah dari pernikahan itu adalah merasakan kebahagiaan di muka bumi. Allah berfirman, wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram, condong, damai. Dan itu hakikatus sa'adah. Hakikat sa'adah, hakikat kebahagiaan seseorang itu bukan rumah yang mewah, bukan duit yang banyak, tapi diantaranya adalah sakinah, ketentraman di dalam hati. Di mana didapatkan ketentraman? Salah satunya di istri. Litaskunu ilaiha, cinta dan kasih sayang nih. Anak-anak yang baru gede, anak-anak yang baru gede, yang berpikir nikah itu harus cinta lebih dahulu. Jangan mau dibohongin dengan ucapan seperti itu. Enggak harus engkau menikah dengan seseorang padahal engkau belum cinta sama dia. Aman. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Buat orang yang berakal akan melihat di situ tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Belum kenal Ustaz, belum pernah keluar bareng, belum pernah telepon sama sekali. Masa bisa cinta? Bisa, jemaah. Dan orang yang keluar tiap hari pacaran, dia berpikir bunga-bunga cinta telah mekar, bersemi di taman-taman keindahan dia. Akhirnya setelah 5 tahun pacaran, setelah 2 tahun pacaran, menikah. Alhamdulillah, menikah dengan sosok lelaki yang dia cintai. Si laki menikah dengan sosok wanita yang dia sayangi. 2 tahun cerai. Kok bisa? Ternyata banyak kebohongan. Cinta sebelum menikah itu banyak dibalut kedustaan. Kita hanya ingin menampakkan kebaikan. Antum melihat orang yang pacaran itu, Masya Allah, maaf, mau kentut nggak mau di depan pacarnya, takut nggak mau. Setelah nikah, gimana bapak-bapak? Oh, ketawa bapak-bapak. Iya. Ya udah, kalau udah zuat, udah kawin, udah selesai istriku. Akan tampak kekurangan-kekurangan di istrinya, akan tampak kekurangan-kekurangan di suaminya, sehingga ternyata hayalan dia selama ini mendapatkan pendamping hidup yang bisa menjadi imam, mendapatkan pendamping hidup yang senantiasa menyirami bunga-bunga dengan cinta dan kasih sayang. Ternyata hayalan itu sirna. Suamiku tidak seperti yang aku harapkan. Suamiku keras kepala. Sama tuh si suaminya. Ya Allah Ustaz, ana kira istri ana ini penurut, ana kira istri ana ini taat, patuh. Ternyata Ustaz bikin sakit hati itu istri. Kenapa ente zuat sama dia? Ya, kadangkala kesalahannya kita milih calon istri yang gak benar. Jelas wanita itu dinikahin karena kecantikannya. Para wanita itu
sekaliber para lelaki. Para wanita itu menunggu pasar. Pasarnya gimana sekarang? Pasarnya suka sama gadis-gadis yang pakai celana pendek. Tuh perempuan pakai celana pendek. Karena apa? Karena lelakinya maunya perempuan yang pakai celana pendek. Nanti muncul lelaki-lakinya mau yang pakai kerudung. Perempuannya pada pakai kerudung. Kenapa? Karena dia menanti. Posisi wanita ini nunggu siapa yang datang melamar dia. Maka dia akan mempersiapkan diri untuk calon lelaki-lelaki yang meminang dia. Kadangkala kita ini yang salah pilih. Ada yang memilih kecantikannya, subhanallah jamaah. Kecantikan itu bertahan berapa lama? Berapa lama sih? Kita lihat bapak-bapak yang dulu menikah dengan istrinya yang cantik, bunga desa, Sepurwokerto nggak ada yang lebih cantik dari dia, Ustadz, masya Allah. Dapat setahun dipandang-pandang harimnya. Ternyata inti cuma kayak gini aja ya. Mulai dia melirik, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang yang diikuti nafsunya, nafsu mata dia. Ngelihat rumput tetangga, lihat kok kayaknya lebih cantik tetangga nih. Mulai setan godain dia. Ngelihat sekretarisnya, dilihat, loh ini kok kayaknya lebih cantik dari istri ana. Terus, karena tatkala dia memilih istri, faktor pendorongnya hanya nafsu birahi, cinta kepada wajah, kepada rupa, kepada tubuh yang semampai. Wanita itu berapa lama bertahan tubuhnya semampai? Setahun 2 tahun hamil, melar badannya. Ya memang mau gitu. Ada yang menikah gara-gara hartanya. Ente kenapa zuat sama fulana? Ustaz, dia walaupun janda fulus. Anak ini sudah 17 tahun hidup susah, Ustaz. Kepingin hidup ya sedikit lah, bisa makan enak. Kalau dapat harim yang kaya kan zen, kata dia. Akhirnya setelah menikah harimnya bangkrut. Cinta hilang. Karena dia hanya cinta kepada harta. Ada yang cinta kepada nasabnya. Ya. Ada orang-orang yang memandang fulana ini gabail. Ini dari keturunan-keturunan yang mulia. Subhanallah. Akhirnya menikah. Dapat apa dari keturunan yang mulia tadi? Nggak dapat apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik. Agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama di terakhir. Karena memang agama jadi pilihan terakhir sebagian orang. Yang pertama cantik, yang kedua fulus, yang ketiga nasab. Kalau semuanya ada, kemudian agamanya nggak ada, apa kata dia? Insya Allah bisa diperbaiki, Ustaz. Insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau agamanya baik, masya Allah, kurang cantik, nggak kaya, apa kata dia? Ustaz, kita ini kalau cuma faktor agama, Ustaz, gimana kalau kita nggak cinta sama istri kita? Subhanallah. Nabi SAW mewasiatkan fadfar bidatid din. Kau tuh menikah untuk apa? Untuk membina rumah tangga, untuk memiliki anak-anak, aset kehidupan kita nanti selanjutnya. Maka carilah yang agamanya baik. Begitu pula nih harim-harim nih, cewek-cewek nih, ketika datang meminang dia seorang lelaki, masya Allah, yang kulitnya putih gelap, ya hitam maksudnya. Ngomong sama abahnya, "Ba, apa nggak ada yang lebih putih, Ba?" Nah, sini nak, yang lebih putih banyak. Abah bisa carikan orang paling ganteng di Purwokerto buat engkau, nak. Tapi yang lebih baik dari fulan, abah nggak jamin bisa cari, nak. Masya Allah. Antum melihat orang-orang kafir banyak lebih ganteng dari orang-orang Islam, bahaya. Allah bagi-bagi dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi iman, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai, Allah bikin kaya. Yang Allah benci, Allah bikin dia kaya. Ada orang-orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Sang Pencipta. Dia menjadi orang paling kaya di dunia.
Ada orang yang tidak pernah datang sekalipun ke masjid untuk sholat berjamaah, jadi orang kaya mungkin se-Purwokerto. Ada orang yang tiap hari ke masjid, subhanallah, tapi kerjaannya tidak tetap, apalagi banyak utangnya. Gimana tuh jemaah? Oh, dunia ini nggak ada artinya. Katakan kepada anak kita tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum cari tuh nyamuk tuh, antum pegang nyamuk. Katakan kepada putri kita, nak, kau lihat nih nyamuk, nak. Lihat kau nyamuk ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah nggak bakal kasih sama mereka. Nah, kau itu menikah bukan karena kegantengan. Ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum," kalau datang meminang putri kalian, "man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik. Ingat, agama dan akhlaknya baik. Bicara agama, bicara sholat, bicara hafalan Al-Quran, bicara ngaji, bicara puasa, bicara sholat malam, itu bicara agama. Ada orang yang masya Allah sholat malamnya tapi suka mukul istrinya. Ada orang-orang yang suka ke masjid, masya Allah agamanya, tapi suka mengumpat, suka menjelek-jelekkan istrinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan buat umatnya. Dua standar, agama dan akhlak. Akhlak inilah perilaku suami kepada istrinya, perilaku suami kepada mertuanya, perilaku suami kepada anak-anaknya nantinya kalau dia seorang janda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua, fa'ankihu, kawinkan. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi, wahai Rasulullah, gimana nih kalau lelaki yang meminang putri kita? Betul, secara akhlak jaminan, secara agama jangan ditanya, tapi dia miskin, dia tidak punya pekerjaan tetap. Tidak ada persyaratan orang menikah harus punya pekerjaan tetap, nggak ada syaratnya. Tapi seorang menikah harus tetap bekerja. Antum datang ke mertua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya mau meminang putri bapak. Kamu kerja apa? Sampai saat ini saya belum bekerja. Kira-kira diterima nggak sama ortu antum? Iya. Kalau belum bekerja susah diterima. Tapi kalau antum mengatakan alhamdulillah anak bekerja, kerjaan anak nggak tetap. Kalau ada anak kerja, nggak ada ya anak cari kerjaan tetap seperti itu. Nggak masalah. Yang penting akhlak dan agamanya baik, kawin. Para sahabat bertanya, in kana fi, mungkin dia bukan dari keturunan Gabilah yang tinggi, marga yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu, kawinkan. Kalau datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, meminang siapa aja wanita yang jadi tanggung jawab kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah, kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar sekali. Maka ingat, kalau ada yang meminang, lihat agamanya. Kalau tidak, anak kita akan dijadikan mainan. Banyak anak-anak yang membangun rumah tangga, dia ingin cerai, tapi dia tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Dia bertahan di rumah itu karena ternyata orang tuanya memilihkan calon suami yang tidak sesuai dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua yang menikahkan putrinya melihat fulus. Fulan masya Allah fulus, jadi ente nak, ente insya Allah kalau zuat sama fulan, ente seneng hidupnya. Belum tentu jamaah. Fulus tidak membuat bahagia, tapi yang membuat bahagia adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Terus gimana Ustaz sekarang orang-orang yang sudah menikah, yang pernikahan mereka mungkin harapannya
bisa membuahkan kebahagiaan, bisa mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata sebagian mendapatkan suami atau pasangan hidup yang keras kepala. Itu ada. Dan kita tahu kekurangan istri kita setelah menikah. Mulai kelihatan, oh ternyata bini anak kayak gitu ya. Si istri juga ngomong. Mungkin istri kita sholat malam mengatakan, ya Allah, kenapa kau berikan kepada aku suami kayak fulan. Si suami juga berdoa, ya Allah, kok istriku kayak fulan. Itu sama. Karena kedua insan ini memang sama-sama kurang. Nggak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu. Istri kita tidak sempurna. Dia bukan bidadari. Istri kita datang bulan. Istri kita bisa capek, bisa lelah. Istri kita bisa marah. Tapi bidadari di surga, azwajun mutahharah. Mereka bersih, suci, nggak ada kekurangan di diri mereka. Tapi istri kita bukan bidadari. Dan ibu-ibu juga harus tahu. Yang belum menikah juga harus tahu bahwa calon suami dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Harus sadar. Jangan menghayalkan pernikahan itu yang indah-indah saja. Tidak. Sebagian mungkin lebih indah di rumah orang tuanya. Sebagian lebih nyaman aku di rumah abah. Aku dijaga, dihormatin sama abah, semua permintaanku diturutin. Setelah menikah, suaminya pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Mau diapain? Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya udah, suaminya dirawat, mudah-mudahan yang seperti ini bisa berubah, jamaah. Sebagian menghayal seperti itu, tapi tolong kita harus realistis. Bahwa seorang menikah seperti ini. Kita kasih tahu anak kita, nak, kau akan menikah nih. Kau akan mendapatkan permasalahan. Kau akan menaiki perahu seorang lelaki yang lelaki itu mungkin belum cinta sama engkau. Nah. Begitu pula kita katakan kepada seorang lelaki, nak, kau ini akan numpang ke perahumu seorang wanita yang kau belum kenal, nak. Yang wallahu a'lam bagaimana nantinya. Kau punya tanggung jawab untuk jaga tuh anaknya orang. Kau dikasih amanah. Jangan hanya memikirkan malam apa? Malam pernikahan, oh zen malam pernikahan. Malam pernikahan itu menjadi malam yang indah apabila pernikahannya didasari keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Ada istilah di barat, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Di barat mereka mengatakan malam pertama itu adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Karena sebelum menikah cintanya udah dihabis-habisin. Udah pacaran, udah dipegang tuh tangannya orang, udah di kamar sendirian, jalan-jalan, naik motor berduaan. Setelah menikah, pas dapat surat nikah selesai. Cinta itu hilang. Kau istriku, aku suamimu. Kau punya kewajiban, aku punya kewajiban. Yang ada seperti itu. Maka di dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat tuh, belum pernah tampak dua orang yang memadu cinta dan kasih daripada dua orang yang telah menikah. Kita ini kalau belum pernah menikah sama calon istri kita, berduaan di meja makan, itu saling melihat ke bawah, jemaah. Ini ada perempuan di depan Anda nih. Tapi kalau sudah kemana-mana jalan bareng, udah nggak ada, dia lihat aja tuh perempuan. Maka itulah malam penyemian cinta. Bagaimana ketika kita menghadapi pasangan hidup yang keras kepala? Sebelum bagaimana menghadapi, kita harus berpikir, apa penyebab pasangan hidup kita keras kepala? Kok nggak nurut nih pasangan hidup kita? Yang pertama, para ulama berusaha menyebutkan, menyimpulkan penyebab-penyebab yang kalau kita tahu sebabnya, kenapa ente punya rejal ini, ente punya suami ini, kok keras kepala? Ada sebab-sebabnya. Dengan kita tahu sebab, kita tahu obat. Yang pertama, terkadang keras kepala itu adalah tabiat, bawaan sejak kecil, dibarengi salah didik dari orang tua. Memang
Kalau bicara akhlak, bicara tabiat, tabiat itu ada dua. Ada tabiat yang bawaan lahir, ada tabiat yang dihasilkan dari usaha. Ada orang yang dari kecil pelit. Antum lihat tuh, anak-anak kecil ya. Dia kalau punya permen dia simpan. Orang lain nggak dikasih. Tapi ada anak kecil yang sejak kecil kalau ada permen di rumahnya dia ambil semua. Dia bagiin ke sohib-sohibnya. Sampai uminya marah. Ente kata dia, dari kecil dia udah baik. Itu ada. Dan itu rahmat dari Allah Jalla Jalla yang harus kita syukuri. Walaupun pada hakikatnya semua insan tuh punya sifat kikir. Tapi ada orang yang Allah jaga dari sifat kikir. Ada yang dari kecil, bapak-bapak nih, ibu-ibu juga ngelihat. Punya anak 4, lahir dari satu bapak, lahir dari satu rahim. Karakternya beda-beda. Yang satu ngambekan. Tahu ngambek kan? Apa ngambek? Ngambul. Itu bahasa mana tuh? Apa bahasa Indonesia? Apa? Hah? Emosian. Apa? Motongan. Masya Allah. Bahasa mana tuh? Bahasa oke, motongan. Antum tahu. Jadi sedikit-sedikit langsung motong dia itu ya. Udah nggak mau disuruh diajak ngomong, udah marah, udah gimana ada. Tapi ada anak-anak yang Masya Allah, yang dia itu tahan banting dari kecil. Dimarahin di itu kan dia nggak nangis. Ada yang dari kecil nangisan, sedikit-sedikit nangis. Kita harus tahu tabiat itu, baik itu suami atau istri. Ada yang dari kecil penakut, ada yang dari kecil pemberani. Mungkin pasangan hidup kita memang bawaannya keras kepala. Itu terjadi. Dibarengi salah didik orang tua. Sebagian orang tua itu kalau ada anaknya mutung ya, minta permen, nangis, dia duduk, kadang kala sampai muter-muter, akhirnya orang tuanya beliin. Ya udah nih, es krim. Si anak nih mikir, oh begini caranya. Harus nangis dulu kalau kepingin. Ya. Datang ke toko, Pak, minta permen. Oh enggak, jangan batuk. Bismillah, nangis dia. Dapat permen, jazakallah khair. Udah tahu dia tuh caranya. Ini ketika dia menikah sama nantinya. Kalau ada keinginan dia yang tidak diturutin, ngambek dia. Tadi motong tuh dia. Udah, dia tahu nanti umpamanya dia seorang wanita, suamiku bakal ngasih yang aku minta gelang emas 2 kilo. Nangis dia. Minta emas 2 kilo. Ya kalau suaminya mampu dibelikan 3 kilo sebenarnya. Tapi besi bukan emas. Minta kadang-kala sifat itu muncul dari dulu sudah. Akhirnya setiap permintaannya kepada suami harus ditaati. Kita harus sadar, oh ini bawaan dari dulu nih. Begitu pula suami. Ada suami-suami yang keras kepala gara-gara didikan dari rumahnya seperti itu. Maka istri pun harus sadar, oh suamiku kayak gini memang. Yang kedua, terkadang keras kepala ini karena mencontoh orang tuanya. Ada anak yang awalnya nggak keras kepala, tapi dalam perjalanan hidup dia lihat bapaknya nih suka marah sama ibunya. Bapaknya ini kalau ibunya masak nggak enak, diambil tuh piring, ditumplekin. Si anak melihat, oh seperti itu caranya. Terus begitu pula seorang istri. Ada seorang istri yang melihat di rumahnya itu pemimpinnya ibunya. Jadi di rumah tangga dia, bapak itu di bawah kontrol ibunya. Ketika kita beristri dengan anak dari rumah tangga seperti itu, dia ingin mempraktekkan apa yang dia lihat di rumahnya. Dia ingin mengontrol suaminya. Dia ingin menundukkan suami. Dapat dari mana dia? Dari rumahnya. Yang suami mencontoh bapak, si istri mencontoh ibunya. Maka salah didik yang seperti ini. Kita harus tahu, oh istriku ini berusaha untuk menguasai suami. Karena di rumah dia yang menjadi pemimpin itu bukan bapaknya, ibunya. Ada rumah tangga seperti itu.
Ada suami-suami memang yang kalau mau minta duit